mengungkapkan bahwa masyarakat pada peradaban kuno lebih tangguh, kuat, dan besar jika dibandingkan dengan manusia modern kekinian termasuk para atletnya. Kali ini gue akan bahas para atlet kuno yang rekornya belum bisa dikalahin sama atlet modern. Dicek yuk guys! Polydamas, sang jelmaan Hercules adalah seorang pria luar biasa yang terobsesi untuk menjadi Hercules dan hampir benar-benar melakukannya. Sejarah mencatat Polydamas memiliki perawakan besar dan tenaga yang luar biasa. Saking luar biasanya, Polydamas diketahui menjadi juara dalam cabang pancration, yaitu salah satu cabang gulat kuno serupa WWE modern pada event Olimpiade tahun 408 sebelum Masehi. Untuk pencapaian non-atletik Polydamas sendiri adalah pertarungan tangan kosongnya melawan seekor singa jantan sebagai usahanya untuk mengimitasi mitos Hercules. Uniknya, pencapaian ini terdengar hingga ke telinga Raja Darius dari Persia yang kemudian mengundang Polydamas untuk datang dan mempertontonkan kekuatannya dalam pertarungan melawan 3 pegulat terbaik Raja Darius. Polydamas berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan membunuh 2 orang lawannya, sementara 1 orang lainnya kabur ketakutan. Phanas dari Pelen adalah seorang atlet lari dari Yunani. Phanas tercatat sebagai atlet pertama yang mampu memenangkan 3 kompetisi lari sekaligus pada perhelatan Olimpiade kuno ke-65 yaitu tahun 512 sebelum Masehi. 3 kompetisi itu adalah lari jarak pendek, lari jarak jauh, dan lari menggunakan baju zirah lengkap atau hoplitodromos. Saking kuat dan tangguhnya, Phanas bahkan diyakini mampu memenangkan ketiga kompetisi tersebut sekalipun dengan zirah lengkap. Diagoras. Kalau kalian penasaran dengan sosok Diagoras, atlet petinju dengan tubuh seorang petarung WWE sekelas Undertaker tapi gerakannya cukup lincah dan cepat kayak Chris John. Gak cuma mengerikan dari segi penampilan, Diagoras juga dijuluki sebagai strike fighter karena gaya bertarungnya yang unik. Dia nggak pernah nunduk ataupun ngelak dari tinju musuhnya. Pun dia cuma punya kaki yang cepat dan gerak yang lincah, Diagoras lebih memilih untuk menghibur para penontonnya dengan menerima tinju dari lawannya menggunakan tubuhnya sendiri. Untuk urusan rekor, Diagoras diketahui nggak cuma memegang 2 kali kemenangan Olimpiade, bahkan menurut sumber yang ada, dirinya nggak pernah sekalipun mengecap kekalahan. Greget banget kan tuh? Melan Komas. Pada masa dulu, tinju kuno diketahui merupakan salah satu praktek kompetisi olahraga yang paling brutal yang pernah ada. Menggunakan sabuk kulit yang diikatkan ke tangan, dan pertandingan ini nggak ada yang namanya istirahat, dan dulu tuh nggak ada larangan buat ngabisin lawan yang udah jatuh. Pertandingannya juga cuma bakal berhenti kalau ada salah satu yang mati atau menyatakan diri kalah. Dengan bentuk kompetisi sebrutal itu, maka nggak salah deh kalau pesertanya berbentuk tukang gajal, muka badak sampai buto ijo. Namun, beda nih sama pria bernama Melan Komas, pemenang Olimpiade tinju di tahun 49 sebelum Masehi. Melan Komas tercatat sebagai seorang pria yang lumayan tinggi, berparas cukup dengan tubuh yang besar dan cukup pintar untuk menggunakan taktik dan teknik untuk memenangkan pertarungan. Sejarah menggambarkan Melan Komas sebagai petarung dengan gerakan kaki luar biasa dan teknik bertahan yang defensif. Xenophon, sang atlet multi-talent. Acara Olimpiade kuno ke-79 di tahun 464 sebelum Masehi, sejarah mencatat tentang seorang atlet pria bernama Xenophon dari Korinth. Xenophon tercatat berhasil membukukan kemenangan dalam cabang lomba lari individual dan pentatlon, yaitu olahraga yang menggabungkan lempar lembing, lempar cakram, lompat jauh, dan gulat. Yang bikin dia jadi sosok atlet istimewa adalah Xenophon berhasil membukukan kemenangan dari 6 kompetisi berbeda dalam waktu beberapa jam saja. Sebuah rekor yang belum pernah dipecahin sama atlet modern. Milo dari Kroton merupakan legenda hidup kuno yang sejarah catat bahkan hingga 2600 tahun setelah kematiannya. Dia adalah atlet super kuat yang begitu berjaya di cabang gulat dan memegang kemenangan dari 7 cabang Olimpiade yang berbeda. Sepak terjang Milo dimulai sejak dirinya memenangi pertandingan gulat pada masa mudanya di perhelatan Olimpiade yang ke-60. Dan terus memegang rekor hingga 6 kali Olimpiade. Milo berhasil membukukan kemenangan hingga 1.200 kali, dan 1 kali kalah ketika dirinya telah berumur 45 tahun. Sedangkan rekor atlet gulat modern masih dipegang oleh Alexander Karelin dengan 887 kali kemenangan dan 2 kali kalah.
Sekian daftarnya. Nah, kalau menurut kamu, kira-kira bakal ada yang bisa ngalahin mereka nggak sih? Ketik di komen ya. Jangan lupa buat terus nonton channel kita. Dadah!